Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan MTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak hasil dari RDP Komisi 2 DPR dengan warga yang menjadi korban eksekusi di klaster Setia Mekar Residence 2. Ya, yang pertama adalah mendengarkan permasalahan pertanahan pengaduan warga, meminta BPN dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan secepatnya. Kemudian yang kedua, koordinasi Komisi 2 dengan Komisi 3 DPR untuk meminta Mahkamah Agung meninjau kembali putusan PN Cikarang Bekasi soal salah prosedur penggusuran lahan. Poin ketiga, meminta Kementerian ATR BPN menindak setiap sengketa lahan dengan transparan dan mengedepankan kepastian hukum dan keadilan. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan membentuk Satgas atau Badan Khusus Peradilan Pertanahan khususnya untuk pemberantasan mafia tanah. Iya, saya akan langsung kembali ke Pak Harison Mokodompis. Pak Harison, mungkin ada komentar untuk poin dari RDP Komisi 2 DPR hari ini? Ya, kita dukunglah. Komisi 2 itu kan sudah merupakan mitra strategis ATR BPN yang setiap hari mengawasi juga apa yang dilakukan oleh ATR BPN dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Masukan-masukan tersebut sering kami komunikasikan dengan beliau-beliau. Ada berbagai jalur, RDP, yang tadi itu kan RDPU, ada juga saluran lainnya berupa pengaduan masyarakat. Jadi saya pikir poinnya semua positif itu, dan jika semua pihak mau untuk duduk bersama mendudukkan permasalahan ini dengan bijak, tentu masih ada harapan ya untuk memberikan solusi terbaik kepada masyarakat. Dan juga yang tadi mengenai pemberantasan mafia tanah, sampai hari ini pun kami hubungannya sangat harmonis dengan aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, untuk memberantas praktek-praktek mafia tanah itu. Karena hal itu tidak bisa dilakukan sendirian, harus ada kolaborasi dan sinergi yang erat antara aparat penegak hukum dan BPN sendiri, supaya hal tersebut tidak terjadi. Baik. Khusus untuk masyarakat yang terdampak permasalahan ini, tentu kita berharap bisa dicarikan solusi, khususnya bagi mereka yang memang secara data mungkin harus perlu didudukkan kembali apakah ini memang bagian dari perkara atau bukan, karena ada masyarakat yang memiliki sertifikat dengan riwayat kepemilikan yang berbeda. Ini kan perlu untuk kita dudukkan bersama, apalagi sertifikatnya tidak belum ada kata-kata dibatalkan, itu kan masih sah di BPN ya, sementara rumahnya sudah menjadi bagian dari yang terkena eksekusi kemarin. Itu yang saya pikir kita hormati dan segera akan ditindaklanjuti, karena beberapa kolega kami yang kepala kantor BPN Bekasi, kepala kantor Jakarta juga, saya lihat tadi di acara dengan Komisi 2, semuanya hadir dan memperhatikan dengan seksama apa yang disimpulkan oleh Komisi 2. Baik, Pak Harison, kalau untuk mafia tanah, apa sih tantangan terbesarnya ketika Pak Harison tadi mengatakan koordinasi yang cukup erat dengan aparat penegak hukum, tetapi kan kemudian ada juga kalau di masyarakat berkembang bahwa mafia tanah itu kan juga kuat ya jaringannya ke aparat penegak hukum. Nah, Anda sendiri menghadapi tantangan di lapangan itu seperti apa sebenarnya, Pak Harison? Kita harus selalu berikhtiar baik, Tasya. Kita harus selalu berikhtiar baik dan maju terus. Kita harus menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh mafia tanah. ATR BPN itu melakukan shifting paradigm dari analog base menjadi electronic base hari ini. Iya. Jadi semua sertifikat kita sekarang berbasis elektronik. Itu adalah salah satu cara untuk mempersempit ruang gerak bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau dia mau merubah data atau dia ingin melakukan proses apapun yang sifatnya fraud, dia akan berhadapan dengan sekuritas yang cukup sulit untuk dia tembus. Kemudian ini juga akan membantu masyarakat yang juga sering dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menembus keamanan data, yaitu dari sertifikat hilang. Sertifikat hilang, sertifikat rusak, ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan adanya sertifikat yang berbasis elektronik, tidak ada lagi ketakutan sertifikat hilang, rusak, dan lain sebagainya. Itu bisa kapanpun oleh yang bersangkutan diminta lagi kopiannya, karena sebenarnya data basis utama tersimpan di dalam pangkalan data di server ATR BPN, yang bisa diakses setiap saat oleh yang bersangkutan tentu saja, atau ahli warisnya, atau siapapun yang memiliki hubungan hukum dengan yang bersangkutan. Oke, Pak Harison, sebelum saya pindah ke Prof. Nur Hasan, Pak Harison, apa komentarnya ketika
saat ini kan memang sedang mau melakukan transformasi ya ke sertifikat elektronik, tetapi masyarakat juga banyak yang kemudian was-was ketika harus mengupload sertifikatnya. Ada kata-kata seperti kita mau mengirimkan fotokopi via WhatsApp atau via fotokopi kepada baik itu kepada notaris maupun kepada calon pembeli saja sudah rasanya was-was dan khawatir. Apalagi ini diupload di sebuah website begitu ya mungkin Pak Harrison. Apa yang mungkin Anda bisa katakan untuk menjamin keamanan ketika itu dipindahkan ke dalam bentuk elektronik? Ya, saya tidak bisa mengomentari kalau proses upload itu dilakukan oleh pihak ketiga ya. Maksudnya tadi diserahkan fotokopinya ke pihak-pihak ketiga yang mungkin membantu pengurusannya. Tetapi kalau masyarakat sendiri yang datang ke kantor pertanahan dan proses uploadannya itu dilakukan di dalam sistem kami dan juga dipastikan bahwa yang melakukan proses uploadan itu adalah yang bersangkutan sendiri, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan proses uploadan itu namanya alih media di kita. Mengalihkan analog base yang dimiliki oleh masyarakat menjadi electronic base. Dan proses seperti itu justru memberikan keamanan sebenarnya. Justru kalau masyarakat, katakanlah meskipun kita tidak memaksa ya, jadi dalam pengertian masyarakat masih sah memegang sertifikat analog hari ini, itu tidak akan dibatalkan oleh BPN. Kalau memang masyarakat tidak melakukan alih media pun tidak apa-apa. Tetapi kalau masyarakat ingin melakukan transaksi dalam rangka apapun yang berkaitan dengan sertifikatnya, maka itu otomatis akan melahirkan produk sertifikat elektronik. Tetapi kalau masyarakat menginginkan adanya keamanan atau kepastian, jaminan, seharusnya memang sudah harus segera beralih ke elektronik. Karena di dalam elektronik sertifikat ini, semua sekuritas sistemnya itu lebih baik daripada analog. Cuma saja, ya tolong jangan percaya dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pastikan bahwa yang melakukan itu adalah pemerintah atau kantor BPN yang memang memiliki kewenangan dan tugasnya melakukan itu dan dilakukan di kantor BPN, gitu ya. Di kantor BPN aman ya tapi Pak Harrison? Di kantor BPN aman, yakin aman Pak Harrison? Bagaimana Tasya? Kalau di kantor BPN yakin aman? Loh, kalau bukan orang BPN yang yakin terus siapa lagi? Kan kita memiliki segala macam atribut untuk memastikan produk kita aman. Produk kita itu berjalan dengan baik, dan saya yakin masyarakat juga sekarang cerdas. Segala sesuatu yang sifatnya elektronik bisa dipertanggungjawabkan secara sistem, server penyimpanannya juga menyimpan di rumah, di lemari yang mungkin bisa kena air atau ada potensi terbakar dan lain sebagainya, itu kan jauh lebih berbahaya. Belum lagi kalau dipinjam orang nggak dikembalikan, makin berbahaya lagi kan gitu ya. Baik, saya ke Prof. Nur Hasan lagi. Prof. Nur Hasan, kasus sertifikat ganda ini kan disebut sebagai kondisi darurat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria karena terjadinya di seluruh wilayah Indonesia, baik di desa, di kota, maupun di perkebunan. Nah, apa catatan Anda terhadap ATR BPN untuk kemudian membenahi kasus-kasus sertifikat ganda seperti ini? Ya, saya kira banyak hal gitu, Mbak. Kalau Mbak Tasya yang perlu dicermati satu gitu ya. Dari sisi aturan, karena masih memungkinkan yang namanya tanda bukti hak itu masih plural gitu ya. Artinya alas-alas hak yang diterbitkan dulu mungkin di Jawa dengan petuk gire gitu loh. Kalau di luar Jawa kan terbuka itu kebijakan lokal dengan SKT, surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh desa. Itu yang tentu menjadi penyebab gitu ya. Munculnya sertifikat ganda karena ada tanah yang sudah disertifikatkan, tetapi kemudian ada orang, apakah ini bagian dari jaringan mafia tanah atau siapapun gitu yang ingin memanfaatkan, kemudian meminta alat-alat bukti yang ada di kelurahan itu gitu ya, atau di desa itu sebagai dasar untuk mempersoalkan. Nah, itu. Sehingga dia mungkin bisa meminta ya terbuka begitu ya, atau malah menggugat ke pengadilan. Sehingga muncullah gitu sengketa-sengketa yang terjadi seperti itu. Yang kedua, sertifikat ganda itu bisa muncul seperti yang tadi sudah disampaikan, jaringan mafia
jaringan mafia ini kan kalau saya mengamati antara ada dan tiada begitu loh. Mengapa ada gitu kasusnya ada begitu. Tetapi ketika ditelusuri jaringan mafia ini kan tidak mudah gitu karena ini melibatkan sejumlah oknum Iya. dari tingkat desa, PPAT, notaris, ya termasuk tentu oknum di lingkungan kantor pertanahan atau badan pertanahan jaringan ke bawah gitu. Itu tidak dapat dipungkiri, tapi sekali lagi itu oknum gitu ya. Ya itu bagian dari manusia begitu lah. Ya, lah selama oknum ini masih ya punya sikap serakah, ya pasti gitu akan muncul gitu ya. Seperti fenomena sertifikat ganda, konflik pertanahan. Nah, itu. Ketika konflik pertanahan kan pengadilan, tadi saya catatan satu saya dari apa yang disampaikan oleh Komisi 2 ya, Komisi 2. Iya, Komisi 2. Yang terakhir itu ya, gitu ya, Komisi 2 itu. Maka itulah kenapa sejak tahun 2010 sebenarnya kami sudah berjuang untuk adanya pengadilan pertanahan itu. Baik. Ini bukan pengadilan khusus, tapi hanya bagian satu kamar di pengadilan negeri. Oke. Gitu. Tetapi hakim-hakimnya itu benar-benar orang yang paham. Jadi itu sejak tahun 2000, karena yang namanya undang-undang pertanahan itu kan sudah lama begitu dirancang, tapi ya terus gagal lagi gitu. Nggak tahu. Ini mungkin Pak Wahid bisa memperjuangkan kembali, wah bagus itu. Gitu. Oke, baik. Prof. Nur Hasan, Pak Harrison, sayang sekali waktunya sudah habis, tapi kita akan sama-sama kawal bagaimana kelanjutan kasus ini. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan bagaimana nanti Kementerian ATR BPN menghadirkan keadilan bagi masyarakat, bukan saja yang salah gusur ya mudah-mudahan Pak Harrison, tetapi juga mereka yang memiliki sertifikat hak milik yang masih sah, kemudian bisa mendapatkan keadilan untuk hak aset mereka. Terima kasih Prof. Nur Hasan dan Pak Harrison untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, selamat sore. Tasya Prof. Salam Pak. Dan pemirsa demikianlah